Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'du. Saudara sekalian jamaah Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, teriring doa semoga saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju, tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa kesempatan ayat-ayat Al-Quran itu kita lihat ada sumpah-sumpah yang Allah sebut dengan menyebut hal-hal tertentu. Di antaranya Allah bersumpah wal asri, demi masa. Wawunya adalah waw qasam. Waw qasam adalah waw sumpah. Dalam beberapa ayat lainnya juga ada Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar atau waktu subuh. Allah juga bersumpah wadduha, demi waktu duha. Selain Allah bersumpah menyebut demi waktu-waktu tersebut, Allah juga dalam kesempatan surah lain bersumpah dengan benda-benda langit yang ada hubungannya dengan waktu. Seperti Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan, wassamai, demi langit, wan najmi, demi bintang. Ini Allah Ta'ala bersumpah menyebut benda-benda atau objek-objek yang ada kaitannya dengan waktu. Mesti ada sesuatu yang penting kita perhatikan. Apa? Yakni pentingnya kita memperhatikan dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala bersumpah di dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu.
Ada ulama yang mengartikan demi waktu, ada ulama yang mengartikannya demi waktu asar. Dua-duanya bertemu pada satu hal. Apa itu? Pentingnya kita memanfaatkan waktu, ataupun kalau kita sudah di waktu asar, ingat sebentar lagi maghrib. Asar digambarkan seperti usia kita yang akan mau memasuki masa senja. Katakanlah usia asar itu usia 40 tahun, karena seringkali dimaknai hidup dimulai dari 40. Para nabi, para rasul kebanyakan diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40. Dan di waktu itu pun itu adalah seakan-akan sesuatu yang sangat berharga. Waktu asar juga demikian. Perjalanan dari zuhur ke asar, waktu asar kita diingatkan, hei Anda, di waktu asar sebentar lagi memasuki masa senja dan kemudian petang dan malam. Hei Anda yang di usia 40, sebentar lagi Anda memasuki masa-masa 45, 50 dan sampai 60. Sebagaimana Nabi berpesan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur-umur umatku antara 60 sampai 70. Maka demi masa maupun demi waktu asar itu sama-sama menjadi isyarat pelajaran bagi kita untuk memperhatikan pentingnya waktu. Innal insana lafi khasr, sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Di antaranya kita maknai bahwa manusia itu berada dalam kerugian bila mana tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Siapa orang yang tidak rugi? yakni siapa orang yang beruntung? Illa, ini pengecualian yang tidak rugi, illalladzina amanu, kecuali manusia yang tidak merugi itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, senantiasa memberi nasihat terhadap kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan menasehati perihal kesabaran. Maka saudara-saudariku jamaah Masjid Baitur Ridwan di mana saja Anda berada, maka kalau kita tidak ingin termasuk hamba-hamba Allah yang merugi, gunakan waktu dengan baik, dengan dasar iman, kerjakan amal salih, dan gunakan untuk senantiasa saling menasehati perihal kebenaran dan kesabaran. Tentang waktu penting sekali kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana beliau bersabda, terdapat di dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5933. Hadis ini adalah riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata baginda Rasul? Ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirum minan nas, kebanyakan manusia tertipu tentang dua kenikmatan ini. Apa dua kenikmatan yang seringkali manusia lupakan? As-sihhah, yakni nikmat sehat, wal faragh, dan nikmat waktu luang. Karena ya saudara, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Pertama, saudara, waktu adalah modal yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya, sebagai makhluknya, sebagai manusia. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, sebagaimana ini terdapat di dalam kitab Hilyatul Aulia karya Imam Abu Nuaim. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ibnu Adam, anak Adam, yakni manusia,
innama anta, sesungguhnya engkau, ayyamun, ibarat rangkaian hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, maka tiap-tiap satu hari berlalu maka hilang sebagian dirimu. Maka waktu adalah modal utama. Bahkan kalau berbicara modal, contoh dalam usaha, saudara mau buka usaha, mau buka toko kelontong, warung dan sejenisnya, mungkin barang-barang material logistik bisa dibeli, bisa diusahakan, uang pun bisa dipinjam dengan meminjam kepada orang tertentu, pihak tertentu, kendaraan, transportasi bisa nyicil, bisa beli, bisa sewa, tapi tidak dengan waktu, sebab waktu tidak bisa kita beli. Yang kedua, kenapa pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Karena waktu berjalan begitu cepat. Waktu, saudara, waktu atau masa yang berlalu dengan cepat atau singkat itu termasuk di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Pernahkah saudara, saudari sekalian merasakan, ya Allah, waktu begitu cepat, baru saja kemarin kita masuk sekolah, sekarang sudah lulus. Baru saja kemarin masuk kuliah, kampus, sekarang sudah lulus. Baru saja kemarin kita menikah, sekarang sudah tua. Baru saja kemarin punya cucu, sekarang sudah masuk 60-70 tahun. Mungkin ungkapan itu sering kita ucapkan karena memang waktu itu berjalan dengan cepat. Kenapa waktu berjalan dengan cepat? Itu adalah di antara kiamat makin dekat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarrabaz zaman, sehingga waktu terasa dekat. Fatakunus sanatu kasyahr, maka ada kondisi satu tahun itu seperti satu bulan. Wasyahru kal jumu'ah, satu bulan seperti rasanya itu satu Jumat atau satu pekan. Watakulul jumu'ah, dan keberadaan satu Jumat atau satu pekan itu kal yaum, seperti satu hari. Wa yakunul yaum, dan keadaan satu hari kasa'ah, seperti satu jam. Wa takunu sa'ah qabbaramati binar, dan keadaan satu jam itu seperti kedipan mata. Hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya kita memanfaatkan waktu dengan baik karena waktu berjalan dengan cepat. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, kenapa kita mesti memanfaatkan waktu dengan baik? Karena waktu yang berlalu tidak pernah kembali. Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, ini sebagaimana riwayat Ibnu Abi Syaibah nomor 37.056. Apa kata beliau? Inna lillahi haqqan bin nahar la yakbaluhu bil lail, sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang. Dia, yakni Allah, tidak akan menerimanya di waktu malam. Walillahi haqqun bil lail, dan Allah memiliki hak pada waktu malam. La yakbaluhu bin nahar, dia, yakni Allah, tidak akan menerimanya di waktu siang. Ini maksudnya ada hak-hak Allah, yakni dari kita berupa peribadatan yang ditunaikan mestinya di malam, waktunya mesti di malam. Ada yang mesti dilakukan di siang hari, wajib kita tunaikan di siang hari. Karena itu masing-masing waktu ada momen-momennya, tidak bisa kembali. Meskipun peribadatan berupa sholat ada yang disebut dengan qada, tetap saja qada itu adalah sesuatu yang ditunaikan bukan pada waktunya, karena waktu telah berlalu.
Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan, fayasir al-intifa' bil yaum mathalan biqadril intifa' bis sa'atil wahidah. Sudah semakin singkatnya keberadaan waktu satu hari seperti keadaan waktu 1 jam. Bahkan ma'asyirul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pentingnya kita memanfaatkan waktu sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk memanfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan lain. Igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim, di dalam bahasa Arab ada kata gonam, artinya kambing. Ada lagi ghanimah, harta rampasan perang. Gonam sesuatu yang berharga karena itu digembala. Karena kala itu menggembala kambing adalah sesuatu yang bonafit, profesi yang baik, yang tidak hina. Ghanimah, rampasan perang, sesuatu yang berharga. Maka igtanim, manfaatkan sesuatu yang berharga ini, yakni kesempatan sebelum datang 5 kesempatan lainnya. Apa saja? Yang pertama, syababaka qabla haromika. Manfaatkan, gunakan kesempatan berharga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Qabla saqamika, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, waghinaka qabla fakrika, gunakan masa kayamu ketika Allah berikan kelebihan rezeki kepadamu, gunakan kesempatan itu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan terakhir, saudara-saudari sekalian jamaah Baitur Ridwan, wa hayataka qabla mautika, gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati. Maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita untuk menggunakan waktu kesempatan baik dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.